Who's she? An AI. Or maybe one of them. Have deployed their militaries in an attempt to But an alien race known as the Santi are headed towards taking to the streets after the revelation that in the wake of the so-called Eye in the Sky event. You prepare yourself for something very strange. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan serial Tribadi Problem episode ke-6. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di episode sebelumnya, seluruh dunia dibuat geger gara-gara softphone atau komputer cerdas milik alien Santi menampakkan wujud raksasanya di langit bumi. Imbas dari kemunculan softphone tersebut, terjadi kepanikan massal di seluruh dunia setelah mengetahui bahwa peradaban alien yang disebut dengan Santi akan datang menginvasi bumi. Meski sudah dijelaskan bahwa alien Santi baru sampai bumi 400 tahun ke depan, banyak yang tidak percaya karena penampakan softphone benar-benar nyata. Warga terus melakukan unjuk rasa di berbagai sudut kota. Mereka mempertanyakan bagaimana upaya pemerintah dunia melindungi planet ini. Bahkan akibat kerusuhan tersebut, ribuan nyawa harus melayang sia-sia. Akibatnya, pihak militer terpaksa memberlakukan jam malam, dan siapapun tidak diperbolehkan keluyuran tanpa alasan yang jelas. Pemerintah dunia berjanji bahwa manusia akan selamat dari krisis ini. Karena itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan waspada. Setelah kerusuhan mulai bisa dikendalikan, lembaga amal yang disebut Stars Our Destination pun didirikan demi pertahanan planet. Karena menghadapi alien sudah pasti membutuhkan biaya besar. Tapi meski begitu, tidak semua orang takut akan kedatangan alien. Sebagian masyarakat justru menantikan kedatangan mereka. Bahkan ada yang mendirikan komunitas pemuja Santi ataupun sekte agama baru penyembah Santi yang disebut Santitisme. Kelompok-kelompok tersebut beranggapan kedatangan alien justru akan membawa kedamaian bagi manusia. Kemudian, di markas intelijen, Jin menemui Wenji untuk menanyakan penyebab meninggalnya Bu Vera. Bu Vera adalah salah satu orang yang mengajarinya berpikir ilmiah serta menginspirasinya menjadi fisikawan. Jadi tidak mungkin sebegitu mudahnya Bu Vera itu melakukan bunuh diri. Lalu kenapa Vera harus menjadi korban padahal dia adalah anak kandungnya sendiri? Selain itu, apakah Wenji tidak pernah berpikir panjang dampak buruk akibat perbuatannya mengundang alien di masa lalu? Banyak orang tidak bersalah meninggal seperti Jack, Vera, bahkan sebagian besar pengikutnya bunuh diri. Setelah Santi yang ia anggap sebagai Tuhan menyebut manusia adalah serangga. Jadi secara tidak langsung Wenji adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua kesalahan ini. Namun, Wenji tetap bersikeras. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar dan siap mengambil resiko apapun. Meski pada kenyataannya, alien Santi yang dulu dianggap bisa menolong manusia justru malah menjadi malapetaka. Wenji juga menolak memberitahu apa alasan Vera melakukan bunuh diri, karena Jin tidak perlu tahu apa alasannya. Destroy the old world, forge the new world. Karena sikapnya itu, Jin menganggap Wenji adalah pengkhianat umat manusia sesungguhnya. Padahal Wenji dulunya adalah fisikawan hebat. Seharusnya ia bisa mengendalikan amarahnya, bukan malah melakukan tindakan yang justru mendatangkan bencana bagi spesiesnya sendiri. Sejak terjadi kerusuhan di kota-kota besar, Wade memindahkan markas organisasinya di sebuah mansion. Wade juga mengumpulkan beberapa ilmuwan untuk membantunya mengatasi krisis alien serta melindungi mereka dari incaran softphone, termasuk Raj dan beberapa orang yang terlibat dalam misi Panama. Karena seperti yang kita tahu, softphone sengaja membunuh para ilmuwan agar ilmu pengetahuan manusia tidak berkembang. Mereka menyadari peradaban manusia itu berkembang jauh lebih cepat dibandingkan mereka. Maka dari itu, bangsa Trisolaran tidak ingin ketika mereka sampai bumi 400 tahun mendatang, manusia sudah begitu maju dan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Untuk itulah persiapan melawan alien harus dilakukan sejak sekarang. Salah satunya adalah mengirim wahana pengintai menuju armada Santi untuk mencari tahu apa kelemahan mereka. I plan on fighting back. The Santi are real. You're gonna be here for a while.
That took them millions of years to build. And they've only got 2 Sophons. They told us so themselves. Berdasar informasi yang ia dapat dari Sophon itu sendiri, armada Santi bergerak menuju bumi dalam kecepatan 1% cahaya, atau kira-kira sekitar 3.000 km per detik atau sekitar 11 juta km per jam. Dan diperkirakan mereka akan mencapai bumi sekitar 400 tahun ke depan. Jika mereka bisa mengirim Sophon untuk memata-matai bumi, maka manusia pun seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Tapi para ilmuwan itu pesimis, karena wahana antariksa tercepat di dunia, yaitu satelit Juno buatan Dusun Wonogiri, hanya mampu melaju secepat 257.000 km per jam. Mungkin 100 tahun lagi manusia mampu mencapai kecepatan tersebut. Selain itu, Sophon masih ada di atas sana mengawasi bumi. Jadi percuma saja melakukan sesuatu jika musuh sudah tahu apa rencana mereka. Lagi pula, alien itu kan baru sampai sini 400 tahun lagi, jadi nggak ada salahnya mereka itu santai-santai dulu sambil ngopi-ngopi. Wade tentu saja nggak setuju dengan statement para ilmuwan tersebut. Serial film ini nggak akan kelar-kelar kalau mereka tidak beraksi. Intinya, kalau alien itu bisa mengirim mata-matanya ke sini, manusia pun harusnya juga bisa. Tidak peduli seperti apa caranya dan berapa dana yang dibutuhkan. There you go. You're working for me already. Apa boleh buat, karena ilmuwan-ilmuwan tersebut cuma bagus dinilai ijazah, Wade akhirnya kembali menemui Jin untuk minta bantuannya memecahkan solusi kecepatan 1% cahaya, serta memberitahu Jin tentang rencananya mengirim wahana pengintai. Saat ini, Sophon mungkin sudah mengetahui rencana mereka dan Santi pasti akan menggagalkannya. Namun, Sophon yang ada di bumi hanya 2 biji dan tidak mungkin berada di banyak tempat sekaligus. Karena itulah, Wade sengaja menyalakan mesin akselerator di seluruh dunia yang jumlahnya ada 2.000 untuk mengalihkan perhatian Sophon. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui di episode sebelumnya, salah satu upaya bangsa Trisolaran menghambat kemajuan pengetahuan manusia adalah mengirimkan Sophon, sebuah komputer cerdas yang bertindak layaknya duta besar alien. Dan salah satu tugasnya adalah mengacaukan hasil eksperimen mesin akselerator partikel. Ya, karena Sophon sifatnya sebagai proton, Sophon dapat mendeteksi aktivasi akselerator partikel apapun di tata surya dan terbang ke sana kemari dalam waktu yang singkat. Jika mesin-mesin itu dinyalakan, maka Sophon sudah pasti akan mendatangi mesin-mesin tersebut. Dengan kata lain, mengalihkan perhatian Sophon dari kegiatan memata-matai manusia. One Sophon can circumnavigate the planet in an eighth of a second. Not very. Namun, Jin menjawab tidak begitu berpengaruh, karena Sophon bisa mengelilingi planet dalam waktu 1/8 detik, sebelum akhirnya kembali menguping kegiatan para ilmuwan. Terkecuali jika mereka menyalakan mesin akselerator itu secara bertahap, maka 2 Sophon tersebut akan menjadi sibuk, karena mereka harus bolak-balik antara satu mesin ke mesin berikutnya. Better yet, build one on the moon. The moon? Tapi akan lebih bagus lagi jika Wade bisa membangun mesin akselerator di bulan. Dari bumi ke bulan, Sophon butuh waktu 3 detik. Jika semua mesin dinyalakan, maka Sophon akan jauh lebih sibuk wirawiri dan hal itu sangat merugikan Santi. Perlu diketahui, karena Sophon pada dasarnya adalah proton, maka akan sulit sekali menemukannya ataupun menghancurkannya. There you go. You're working for me already. Karena kecerdasannya tersebut, Wade berharap Jin mau bergabung dengan proyek penelitiannya. Meskipun ia sudah mengumpulkan ilmuwan terbaiknya, tapi mereka terlalu banyak pertimbangan, selalu merasa terbatas dan mustahil. Wade yakin Jin pasti punya teori untuk mencapai 1% kecepatan cahaya dengan teknologi yang ada saat ini. Sementara di lain tempat, Augie nyusul Will dan Saul yang saat ini tengah liburan di sebuah pondok di pinggir pantai untuk sekedar menenangkan diri setelah sebelumnya Augie terlibat misi menghancurkan kapal Judgment Day. Setibanya di sana, Saul bertanya, kenapa Augie terlihat murung? Are you okay? Jadi sebenarnya, selain Augie, belum ada yang tahu tentang misinya bersama Wade di Panama. Raj sendiri juga tidak memberitahu Jin misi itu, meskipun Jin adalah kekasih dari Raj. 3 hari kemudian, Jin akhirnya datang ke markas penelitian Wade untuk mempresentasikan teorinya tentang 1% kecepatan cahaya. Di hadapan para ilmuwan kumlot tersebut, Jin berkata, mencapai 1% kecepatan cahaya itu secara teori bisa dilakukan, tapi membutuhkan energi yang sangat besar, yaitu dengan memanfaatkan bom nuklir. Bukan hanya 1 bom nuklir saja, tapi 1000 bom nuklir. Selain itu, wahana antariksanya juga tidak boleh lebih berat dari 1 kg agar bisa mencapai kecepatan tersebut.
dengan asumsi wahana itu hanya akan membawa perangkat komputer mini ataupun kamera kecil. Cara kerjanya cukup simpel. Wahana tersebut diikat pada sebuah layar besar dan ringan. Saat bom pertama meledak, maka ledakan tersebut akan mendorong wahana melaju dengan kecepatan tertentu. Dan ketika wahana mencapai jarak yang sudah ditentukan, bom kedua diledakkan, yang secara tidak langsung akan memberinya dorongan kecepatan secara eksponensial. Dan begitu seterusnya sampai bom terakhir diledakkan. Akumulasi percepatannya bisa mencapai 1,12% kecepatan cahaya setelah 1000 bom tersebut diledakkan. Like steps on a staircase, each bomb brings us closer to our destination. But it's totally untested with zero margin. Tapi ya, para ilmuwan modal ijazah itu tetap pesimis karena teori tersebut belum diuji dan banyak kelemahannya. Seperti melanggar perjanjian penggunaan nuklir, belum lagi biayanya pasti sangatlah besar. Lalu Jin berkata, tugas ilmuwan adalah mencari solusi atas permasalahan ilmiah. Urusan duit biar yang lain yang mikirin. Teori ini memang belum diuji, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. The closer we get to them, the more we'll know about them. Atas idenya tersebut, Wade lantas menunjuk Jin menjadi kepala penelitian proyek. Ini adalah ide pertama mengejar kecepatan tersebut. Lebih cepat mereka mendekati Santi, semakin cepat manusia bisa mempelajari mereka. Selain itu, Wade tidak ingin mati sebelum organisasi ini berkontribusi untuk dunia. The stars, our destination, is attracting the attention of the world's wealthiest individuals. Singkat cerita, untuk semakin menarik minat masyarakat atau pengusaha mendonasikan uangnya, lembaga amal Stars Our Destination meluncurkan sebuah program pendanaan baru, yaitu para donatur akan diberikan lisensi atau sertifikat hak milik atas sebuah bintang di galaksi Bima Sakti untuk sejumlah uang yang mereka donasikan. Atau sederhananya, siapapun boleh membeli bintang untuk mendukung proyek tersebut. You wanted to speak to me? Lalu di markas, Raj menemui Wade. Raj minta agar dirinya diizinkan bergabung ke dalam misi, karena ia paham dengan nuklir, strategi perang, dan seharusnya ada di tim utamanya. What Space Fleet team? Sekitar 2 minggu yang lalu, Raj mengetahui kalau Wade sedang membangun kapal angkasa yang akan diterbangkan ke bulan untuk membangun pangkalan di sana. Dan karena keinginan kuatnya tersebut, Wade pun mengizinkannya bergabung. Kemudian di pondok peristirahatan Will, giliran Jin datang menyusul. Tapi tujuan Jin bukan hanya sekedar menengok sahabatnya tersebut, melainkan ingin Augie membuatkannya layar nano yang akan dipasang pada wahana antariksa pengintai. Akan tetapi Augie menolak, karena ia masih trauma akan tewasnya wanita dan anak-anak di kapal Judgment Day, dan ia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Lagi pula alien itu datang 400 tahun lagi, dan di masa itu semua teman ataupun keluarga sudah tiada. Jadi untuk apa terburu-buru? Esok paginya, Will akhirnya berterus terang tentang kondisi penyakitnya kepada Jin, yang tentu saja membuatnya sedih, bahkan menawari Will jika ia ingin dirinya berada lebih lama di tempat ini. Tapi Will menolak karena ia tahu Jin harus bekerja dan tugas menyelamatkan dunia itu jauh lebih penting. Nothing else? Setelah Jin pamit pulang, Saul dan Augie bertanya apakah Will sudah menyatakan cinta kepada Jin. Tentu saja Will berkata tidak karena hanya akan membebani perasaannya. Lebih baik segalanya itu berjalan tanpa drama, lagi pula Jin itu sudah punya kekasih. Augie sebenarnya tidak ingin memaksa Will, hanya saja Raj itu tidak pantas mendapatkan Jin. Karena Raj sama sekali tidak merasa bersalah setelah menghancurkan kapal Judgment Day. Dan akhirnya malam itu Will pergi ke London untuk menemui Jin. Sementara Jin dan Raj saat ini tengah bertengkar gara-gara kekasihnya tersebut merahasiakan misinya bersama Augie menghancurkan kapal Judgment Day. Ditambah Raj tampak begitu tenang meski misi tersebut menelan ribuan korban. Tapi namanya juga anggota militer, ia akan melakukan apapun demi kepentingan umat manusia. Jika Jin tidak senang dengan sikapnya, lalu kenapa Jin saat ini malah bekerja sama dengan Wade? Bukankah hal tersebut sama saja dengan apa yang dilakukannya, yaitu mempersiapkan perang dengan alien Santi? I'm sorry. Apa yang dikatakan Raj memang benar. Dalam situasi ini, memang tidak seharusnya mereka itu saling menyalahkan satu sama lain. Lalu dari kejauhan, Will melihat Jin dan Raj sedang berpelukan, yang membuatnya membatalkan niatnya memberitahu Jin akan perasaannya. Kata orang, cinta itu kan gak harus memiliki. Tapi kalau Mimin daripada penasaran sebaiknya tetap nekat ngungkapin. Siapa tahu si cewek itu berubah pikiran.
Tapi kalau enggak ya udah lupakan dan cari yang lainnya. Any good? Why did she jump? Kemudian di markas intelijen, Daisy kembali mendesak Wenji agar memberitahu apa sebenarnya alasan Vera bunuh diri. Namun Wenji tetap menolak memberitahu karena memang dia tidak tahu alasannya. Wenji lalu minta dirinya dibebaskan karena sejauh ini ia tidak menerima dakwaan apapun. Wade pun mengizinkannya, tapi dengan catatan mereka harus tetap mengawasinya. I would give it to her on the spot if I had your knowledge or an ounce of your talent. Sekembalinya dari London, Will bertanya kenapa Augie menolak membantu Jin. Padahal jauh-jauh ia datang ke sini memohon bantuannya. Seandainya Will secerdas dan berbakat seperti Augie, ia pasti akan membantunya. Will percaya Jin tidak akan melakukan hal-hal tidak bermoral. Dia melakukan sesuatu bukan untuk dirinya sendiri. Meski alien itu datang 400 tahun lagi, tugas manusia adalah melindungi keturunannya di masa depan. Jika bukan mereka, siapa lagi? Esok harinya, Jin memberitahu Wade bahwa ada kesalahan pada teori percepatan menggunakan bom nuklir. Meski wahana itu bisa mencapai kecepatan yang diinginkan, tapi wahana itu tidak bisa melambat. Sedangkan dari arah berlawanan, alien Shanti bergerak dengan kecepatan yang sama. Saat keduanya berpapasan, wahana tersebut hanya punya waktu sekian nanodetik untuk mengumpulkan informasi. Tapi Wade tidak terlihat khawatir dengan informasi tersebut. Karena rupa-rupanya Wade tidak berniat mengirim kamera atau komputer pengintai melainkan manusia. Lebih tepatnya otak manusia, mengingat bobot wahana tersebut tidak boleh lebih dari 1 kilogram. That won't be a problem either. We're not sending a camera. We're sending a human being. Tell Wade, Agustina Salazar is here. Tak lama berselang, Augie datang menyusul Jin. Setelah sebelumnya, Will menyadarkannya betapa pentingnya teknologi yang ia miliki demi keberlangsungan umat manusia. Selesai liburan, Will mengunjungi lembaga amal Stars Our Destination untuk membeli sebuah bintang, alih-alih mendonasikan warisan yang ia dapat dari Jack untuk membantu mendanai proyek pertahanan planet. I'm here to buy a star. Kemudian di rumahnya, setelah Wenji berdoa untuk mendiang Vera, Wenji mencoba berbicara dengan alien Shanti. Tapi ia tidak mempermasalahkannya jika Shanti tidak mau menjawabnya meski bisa mendengarnya. Wenji mengaku kalau dia adalah pembohong pertama yang dikenal alien Shanti, seseorang yang mengantarkan manusia ke jalan kehancuran. Tapi kini ia menyadari bahwa ternyata manusia tidak akan menyerah begitu saja. Mungkin berabad-abad ke depan akan terjadi pertempuran setara antara manusia dengan Shanti. Atau mungkin tidak ada perlawanan sama sekali dan akhirnya series pun bersambung. Sebenarnya kalau kita menyimak film ini dengan baik, ada beberapa hal yang membuat film ini tuh menjadi menarik, bukan hanya sekedar masalah konflik alien dengan manusia. Karena film ini juga memperlihatkan bagaimana manusia itu bersikap atas sebuah kejadian. Meski alien itu baru datang 400 tahun lagi, tapi masyarakat mudah terprovokasi dan menjadi panik. Sementara sebagian ilmuwan terbaik yang seharusnya memikirkan solusi atas permasalahan ilmiah yang terjadi, mereka itu malah santai-santai karena menganggap manusia punya cukup banyak waktu untuk memikirkannya. Sekalipun ada solusi, mereka itu terlalu banyak pertimbangan dan selalu merasa mustahil. Dan sikap-sikap tersebutlah yang sebenarnya membuat manusia itu tidak berkembang. Problematika yang tersaji di dalam film sebenarnya juga terjadi di masyarakat dalam sebuah negara. Terkadang seorang oknum pejabat akan menghalalkan berbagai macam keputusan atau kebijakan-kebijakan yang justru menambah penderitaan rakyat demi kepentingan golongannya. Karena itulah sangat penting bagi kita untuk berpikir secara ilmiah atau matematis atas segala macam permasalahan yang ada. Setiap keputusan atau kebijakan yang akan diambil haruslah diperhitungkan bagaimana kemanfaatannya. Dan inilah yang dihadapi Jin ataupun Augie dalam memutuskan sesuatu, apakah tindakannya itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Dan perlu kita ingat kembali bahwa salah satu alasan kenapa Wenji nekat menghubungi alien tak lain agar mereka menaklukkan bumi. Ya, karena bumi diisi oleh manusia-manusia kejam, koruptor, pemimpin yang suka berbohong, pemimpin munafik yang gemar menipu rakyatnya, hukum tajam ke bawah serta tumpul ke atas, ataupun peperangan tiada henti demi menghancurkan suatu bangsa. Apalagi alien Shanti adalah alien yang tidak bisa berbohong dan kecil kemungkinan mereka menipu bangsanya sendiri. Jadi lebih baik dunia diserahkan kepada alien saja.
Tapi ya, alien tetaplah alien. Manusia tetap harus bersatu melawan segala bentuk penjajahan. Jadi, terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di episode selanjutnya.